Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini merupakan malam kedua dari kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Daerah Misi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang akan kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa diberkati, mari bagikan atau share berkat rohani ini melalui link YouTube maupun Facebook Cornelius Media ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda di mana saja. Malam ini kita akan mendengarkan tips dengan judul 5 tips untuk menghindari kehancuran dalam pernikahan yang akan dibawakan oleh Ibu Arlin Pasuhuk Pungus SE. Kita juga akan diberkati dengan lagu pujian. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau komentar yang tertera di Facebook atau YouTube ini. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya. Dan pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak John Calvin Pasuhuk MBA. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang dipandu oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Bapak Meidi Mononimbar. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya. Korbankan nyawanya bagi manusia, gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya. Oh, sungguh sempurna jasa darahnya bagi yang percaya pada janjinya. Orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya. Muliakan Allah, besar kuasa-Nya. Agunglah hikmat-Nya, agung karya-Nya. Besar sukacita karena putranya. Namun lebih mulia dari semuanya, bila kelak kita memandang wajah-Nya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya. Muliakan Allah, besar kuasa-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, pada malam ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, hingga pada saat ini kami diingat tidak kurang satu apapun. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah KKR. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan tips rumah tangga yang akan dibawakan oleh Ibu Arlin Pasuhuk. Biarlah tips ini boleh menjadi kekuatan iman kami dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada malam ini juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Pasuhuk. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami untuk selalu setia sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan kami akan berdoa
alat-alat yang kami akan pakai di sepanjang KKR ini Tuhan, bila Tuhan berkati, internet yang kami pakai bila Tuhan berikan jaringan yang baik supaya semua ini boleh berjalan dengan baik juga. Bapa di surga, sepanjang malam ini Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam ini saya dan saudara boleh mengikuti rangkaian kegiatan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Happiness with Jesus, bahagia bersama Yesus. Tentunya pada malam kemarin dan malam ini kita sudah dan akan menerima banyak berkat Tuhan. Baik itu melalui pembahasan firman Tuhan maupun tips-tips yang sudah disampaikan. Sahabat Cornelius Media yang saya kasihi, tentu semua kita sangat menginginkan dan sangat mengharapkan agar kita boleh memiliki keluarga yang berbahagia. Namun kita sering diperhadapkan dengan berbagai pergumulan yang bisa menggagalkan impian kita untuk memiliki rumah tangga yang berbahagia. Seorang penulis Kristen bernama Ellen G. White menuliskan dalam bukunya Membina Keluarga Bahagia, halaman 15 dan 16, menuliskan seperti ini. Jangan sekali-kali dilupakan bahwa engkaulah yang menjadikan rumah tangga itu senang dan bahagia bagi dirimu sendiri dan bagi anak-anakmu oleh menghargai sifat-sifat juru selamat. Itu berarti saya dan saudaralah satu-satunya penentu. Apakah rumah tangga kita senang selamanya? Apakah rumah tangga kita bahagia selamanya? Dan ketika kita mau menghargai dan mempraktikkan sifat-sifat juru selamat, saya percaya dan saya yakin kita semua boleh memiliki keluarga yang senang dan berbahagia. Sesungguhnya Allah ingin agar kita sebagai anak-anaknya memiliki keluarga yang bahagia. Namun apa yang terjadi? Setan ingin menghancurkan rencana indah Allah dalam pernikahan dan keluarga. Mari kita lihat data yang terjadi. Menurut data, kasus perceraian di Indonesia setiap tahun meningkat tajam. Pada tahun 2022 saja mencapai 516.334 kasus. Jumlah ini naik 15,31% dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Dan ada 4 penyebab tertinggi yang terjadi, penyebab perceraian di Indonesia. Penyebab yang pertama adalah perselisihan atau pertengkaran. Ada 63,14% disebabkan perselisihan dan pertengkaran. Kemudian penyebab perceraian yang kedua, yaitu faktor ekonomi. Ada 24,75%. Kemudian yang ketiga, meninggalkan pasangan. Penyebab perceraian yang ketiga, karena salah satu pasangan meninggalkan pasangannya. Kemudian faktor yang keempat, penyebab perceraian di Indonesia, yaitu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Dan kasus perceraian tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 113.643 kasus perceraian yang terjadi di tahun 2022. Sulawesi Tengah sendiri ada di urutan ke-19 dengan 4.460 kasus perceraian. Dan Sulawesi Utara berada di peringkat ke-25 dengan kasus perceraian 2.181 kasus di tahun 2022. Dan pada malam ini saya akan membagikan ada 5 tips untuk menghindari kehancuran di dalam pernikahan.
Mari kita lihat apa tips yang pertama. Tips yang pertama, jangan merahasiakan keuangan. Keuangan menjadi alasan perceraian kedua terbanyak di Indonesia. Merahasiakan keuangan dalam pernikahan merupakan salah satu penyebab kehancuran di dalam rumah tangga. Ujung-ujung dari merahasiakan keuangan adalah kebohongan, sehingga pasangan akan tidak percaya, dan itulah awal kehancuran di dalam pernikahan. Tips yang kedua untuk menghindari kehancuran di dalam rumah tangga adalah jangan mengesampingkan kehidupan seks. Seks memang bukan segalanya di dalam pernikahan, namun seks bisa menjadi media kedekatan setiap pasangan. Seks bisa menjadi lahan komunikasi yang potensial bagi pasangan suami istri. Saat seks dikesampingkan, saat itu pula lah jalur komunikasi akan tertutup, dan pada akhirnya hal ini merupakan salah satu penyebab kehancuran dalam rumah tangga. Tips yang ketiga untuk menghindari kehancuran di dalam rumah tangga adalah mengeritik dan menyalahkan pasangan Anda. Sikap selalu menyalahkan, mengeritik tanpa alasan yang jelas, serta melimpahkan kesalahan kepada pasangan Anda juga bisa menjadi duri dalam sebuah pernikahan. Saling menyalahkan tak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang terjadi justru pasangan akan menganggap Anda tak bisa menerima diri apa adanya. Prasangka itu yang kemudian membuat rumah tangga Anda runtuh. Seorang penulis Kristen bernama Ellen G. White dalam bukunya Membina Keluarga Bahagia, halaman 100 menuliskan, jangan coba memaksakan kehendak terhadap satu sama lain. Segala kemauan yang dipaksakan akan merusak perdamaian dan kebahagiaan rumah tangga. Segala perkataan hendaklah dijaga baik-baik, karena perkataan itu mempunyai pengaruh untuk kebaikan ataupun untuk kejahatan. Tips yang keempat, bagaimana kita menghindari kehancuran di dalam rumah tangga, yaitu lebih percaya orang lain daripada pasangan Anda. Setiap ada masalah, Anda memilih melibatkan sahabat mungkin, kakak mungkin, orang tua mungkin, atau orang-orang yang ada di dekat Anda. Dan Anda sendiri mencari jalan keluar melalui orang-orang ini. Pasangan justru menjadi orang terakhir yang tahu tentang masalah Anda. Ingat, kepercayaan adalah hal utama dalam sebuah hubungan. Jika Anda tidak bisa mempercayai pasangan Anda, maka otomatis fondasi hubungan yang dijalankan akan menjadi sangat lemah dan mudah runtuh. Seorang penulis Kristen bernama Ellen G. White dalam bukunya Membina Keluarga Bahagia, halaman 166, menuliskan seperti ini. Ada suatu lingkungan yang suci yang mengelilingi setiap keluarga dan perlu dipelihara. Tidak ada orang lain yang berhak di dalam lingkungan suci tersebut. Dengan cara bagaimanapun, baik suami maupun istri tidak boleh mengeluh tentang satu sama lain kepada orang-orang yang lain. Kita boleh mempunyai sahabat-sahabat, kita boleh mempunyai kenalan. Tetapi di dalam kehidupan rumah tangga, sekali-kali mereka tidak boleh turut campur. Tips yang terakhir, tips yang kelima, untuk menghindari kehancuran di dalam rumah tangga adalah melupakan hal sepele namun penting. Mengucapkan aku sayang padamu, atau mengucapkan
kamu pasangan terbaikku. Atau kalimat-kalimat romantis yang lain. Mungkin terdengar sepele, namun tahukah Anda, efek dari kalimat tersebut sungguh besar. Anda dan pasangan bisa saling mengingatkan betapa kalian sangat mencintai satu dengan yang lain. Jadi, jangan pernah malas mengungkapkan rasa cinta Anda. Mengucapkan terima kasih, atau mengucapkan kata maaf, atau mengucapkan kata tolong kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Ketika mereka melakukan sesuatu yang baik kepada kita, merupakan hal sepele, namun penting, yang sangat sering dilupakan. Namun ini sangat-sangat mengandung arti yang mendalam, yang mampu membuat keluarga kita, pasangan kita, merasa berbahagia. Lakukanlah ini setiap hari untuk kebahagiaan kita. Seorang penulis Kristen bernama Nyonya White, selanjutnya di dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 168 menuliskan seperti ini. Yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan di dalam keluarga ialah pemisahan dari Kristus. Datang menghampiri Kristus berarti datang mendekatkan diri kepada satu dengan yang lain. Rahasia persatuan yang benar adalah persatuan dengan Kristus. Persatuan dengan Kristus itu artinya adanya mezbah keluarga atau kebaktian keluarga setiap hari, pagi dan petang di rumah sebelum kita mengawali kegiatan dan mengakhiri kegiatan kita. Persatuan dengan Kristus itu artinya adanya program Follow to the Bible, membaca Alkitab secara rutin setiap hari di dalam keluarga kita masing-masing. Pertanyaan, adakah kita, keluarga kita, memiliki persatuan dengan Kristus? Mari kita lihat apa kata firman Allah di dalam kitab 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sahabat Cornelius Media, saat ini setan ingin menghancurkan rencana indah Allah dalam pernikahan dan keluarga. Itulah sebabnya kita perlu berjaga-jaga, kita perlu waspada agar kita boleh menghindari kehancuran di dalam rumah tangga kita oleh pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya menolong semua sahabat Cornelius Media yang sementara menyaksikan tayangan ini agar kita boleh memiliki keluarga yang berbahagia di atas dunia ini hingga di dalam kerajaan surga. Adalah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selalu mengeluh
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, saya mengajak kita untuk tunduk kepala kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua kebaikan yang kami rasakan hingga saat ini. Kami datang lagi memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami datang lagi memuji, memuliakan Engkau karena Engkau saja yang layak dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Ya Allah ya Tuhan kami mengaku bahwa kami banyak kekurangan, kami banyak kesalahan yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami, agar kami layak di pemandangan Tuhan. Kami bersyukur kebaktian kebangunan rohani malam ini boleh terlaksana dengan baik. Untuk itu Bapa, biarlah apa yang kami akan dapatkan malam hari ini akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Untuk itu Bapa, berkatilah hamba-Mu Bapak John Calvin Pasuhuk yang akan membawakan firman. Kiranya dia dapat berkata-kata dengan baik. Urapilah dia dengan kuasa-Mu. Berkati pikirannya, lidahnya, kata-katanya. Agar apa yang dibawakan menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan kami tetap memiliki pengharapan. Bersama Tuhan kami selalu dikuatkan. Kami selalu dibaharui. Dan kami selalu memiliki pengharapan hidup kekal. Bila Engkau datang pada kali yang kedua. Oh Tuhan kami mau berdoa untuk semua pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi. Dalam bentuk apapun pergumulan itu, kami mohon Engkau datang menolong kami, Engkau datang menuntun kami, Engkau datang untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Sehingga kami mampu menjalani akan kehidupan ini Tuhan. Dan kami punya pengharapan. Seberat apapun ujian yang kami lewati di dalam kehidupan kami akan bersama dengan Engkau di dalam kerajaan yang Engkau telah siapkan bagi kami. Mendoakan akan semua umat Tuhan yang saat ini beribadah bersama. Kiranya Tuhan karuniakan berkat-berkat indah di dalam kehidupan setiap hari, di dalam setiap usaha pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam pergumulan apapun yang sedang mereka lewati ya Tuhan. Oh Tuhan kami, saat ini kami mau menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kebaktian kebangunan rohani ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang berlaku di dalam kegiatan ini. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak John Calvin Pasuhuk MBA. Beliau menikah dengan Ibu Arlin Pungus dan dikaruniai Tuhan 4 orang anak. Bapak John Calvin Pasuhuk saat ini melayani sebagai bendahara Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Sulawesi Tengah. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Pengharapan. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His
Shalom, selamat malam sahabat istimewa yang berada di rumah maupun di mana saja Anda berada. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Kami berterima kasih malam ini. Kami boleh bersama-sama memulaikan kegiatan kebaktian kebangunan rohani Cornelius Media, bekerja sama dengan daerah misi Sulawesi Tengah. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus. Saat kami membahas firman Tuhan, kiranya ini boleh menguatkan iman kami serta harap kami untuk tetap setia kepada Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan mau menyertai akan ibadah kami malam ini. Karena kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih bagi Anda yang dengan setia bersama kami dalam kebaktian kebangunan rohani net malam ini. Tentunya kebangunan rohani net malam ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah misi Sulawesi Tengah dengan tema Happiness with Jesus. Bahagia bersama Yesus. Malam ini kita telah berada pada malam kedua dari seri kebaktian kebangunan rohani Happiness with Jesus yang dibuat selama 6 malam. Terima kasih bagi Anda yang dengan setia mengikuti program kami dan tentunya bagi Anda yang baru malam ini berkesempatan mengikuti tayangan kami. Anda sangat beruntung karena Anda boleh mengikuti seri kebaktian kebangunan rohani pembahasan firman Tuhan pada malam ini dan 4 malam ke depan. Judul pembahasan firman Tuhan pada malam ini adalah bahagia dalam pengharapan. Kehidupan di dunia yang berdosa ini telah dan akan terus membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa, menderita dan teraniaya sehingga kita seakan tidak memiliki pengharapan untuk memperoleh kebahagiaan. Namun kita sebagai manusia tidak memiliki pilihan lain karena semuanya itu harus dijalani sebagai bagian dari perjalanan dan perjuangan iman sementara kita hidup di dunia yang berdosa ini. Kehidupan kita di atas dunia ini tidak berpengharapan dan sulit untuk meraih kebahagiaan. Kita menghadapi ketidakpastian, kecemasan, dan berbagai penderitaan yang tidak bisa kita elakkan. Sebagai umat Allah, kita memiliki pengharapan untuk memperoleh kebahagiaan di dalam Yesus. Dan ini adalah satu-satunya cara agar kita dapat bertahan hidup dan memperoleh keselamatan pada saat Yesus datang kembali. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali merupakan pengharapan yang mengandung berkat bagi setiap umat manusia. Janji kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali merupakan janji bahagia yang merupakan pengharapan bagi umat yang setia. Apabila Yesus datang kembali, orang yang mati dalam kebenaran akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang benar yang hidup pada zaman itu akan dimuliakan dan dibawa naik ke surga. Sedangkan orang-orang yang jahat akan mati. Hampir semua nubuatan sudah digenapi secara lengkap. Ditambah lagi dengan keadaan dunia sekarang ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Waktunya belum dinyatakan. Oleh karena itu, kita diingatkan supaya senantiasa bersedia setiap saat. Firman Allah berkata di dalam kitab Yohanes 14 ayat 3b, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sahabat istimewa, ini merupakan janji bahagia dari Allah sendiri. Aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Janji kedatangan Yesus adalah pasti. Rasul Petrus mengatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Selanjutnya, firman Allah berkata di dalam kitab Wahyu 22 ayat 12, Sesungguhnya aku datang segera,
dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bagaimana cara kedatangan Yesus Kristus itu? Mari kita lihat. Cara yang pertama, Yesus datang secara nyata dan pribadi. Firman Allah di dalam Kisah 1 ayat 11 berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tuhan yang sama, yang terangkat dari tengah-tengah murid-muridnya, mempunyai pribadi dengan wujud daging dan darah, bukan dalam wujud roh, akan kembali ke dunia. Dan kedatangannya yang kedua kali adalah wujud nyata dan pribadi, sebagaimana waktu Yesus naik ke sorga. Cara kedatangan Yesus yang kedua adalah kedatangan Yesus dapat dilihat saudara-saudara. Firman Allah berkata di dalam kitab Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. Selanjutnya dalam kitab Wahyu 1 ayat 7 berkata, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Yesus tidak secara diam-diam. Kedatangan Yesus disertai kilat yang memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Setiap mata, baik orang yang benar maupun orang yang jahat secara serentak akan menyaksikan kedatangannya. Orang setia akan mendapatkan pahala hidup kekal, namun orang jahat akan dibinasakan kembali. Jadi, kedatangan Yesus tidak hanya dapat dilihat oleh orang Manado saja, atau orang Afrika, orang Amerika, orang Asia, atau orang yang ada di kota Palu. Atau hanya dapat dilihat oleh sekelompok orang saja, seperti berita yang sempat menghebohkan beberapa waktu yang lalu. Karena firman Allah mencatat, kedatangan Yesus akan terlihat oleh setiap mata. Kedatangan Yesus akan terlihat oleh setiap mata. Cara kedatangan Yesus yang ketiga adalah kedatangan Yesus terdengar jelas. Kedatangan Yesus terdengar jelas. Firman Allah berkata di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kedatangan Yesus disertai dengan terdengarnya bunyi sangkakala Allah. Artinya kedatangan Yesus terdengar oleh semua orang dan tidak bersifat rahasia. Cara kedatangan Yesus yang keempat adalah kedatangannya penuh dengan kemuliaan. Firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 27 mengatakan, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Yesus Kristus akan datang sebagai seorang pemenang disertai dengan kuasa dan kemuliaan Bapanya. Rasul Yohanes menggambarkan kemuliaan kedatangannya dengan cara yang sangat dramatis. Rasul Yohanes menggambarkan Kristus menunggang kuda putih seraya memimpin pasukan yang tidak terhitung jumlahnya dari sorga. Keindahan yang sungguh luar biasa dan kemuliaan Kristus itu tampak dengan nyata. Cara kedatangan Yesus yang kelima. Kedatangan Yesus secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 6. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu
tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebagai umat Allah yang percaya, yang rindu dan mengharapkan kedatangan Yesus, akan tetap waspada. Tidak akan tidur. Umat Allah bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita adalah anak-anak terang, senantiasa berjaga dan sadar menantikan kedatangannya. Sahabat istimewa yang ada di rumah maupun di mana saja Anda berada. Yesus akan datang segera. Yesus akan datang segera. Wahyu 22 ayat 7 berkata, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Di dalam Lukas 21 ayat 34 mengatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mungkin kita bertanya, kapan Yesus datang? Kapan Yesus datang? Firman Allah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus sendiri telah mengutarakan tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kedatangan Yesus itu. Yesus menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh kepada murid-muridnya agar mereka jangan sampai tertipu oleh ajaran-ajaran yang palsu. Mendekati penutupan pelayanan Yesus, murid-muridnya datang kepadanya secara pribadi dan bertanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus kemudian menjawab pertanyaan mereka. Di dalam buku Injil Matius 24 menyatakan tanda-tanda dalam dunia di sekitar kita. Yesus memberi amaran bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka dapat menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Janji kedatangan Yesus Kristus kedua kali merupakan pengharapan yang penuh bahagia. Semua orang yang mengasihi Yesus akan menantikan hari itu dengan penuh pengharapan, di mana saat itu kita akan dapat bersekutu dengan Yesus, muka dengan muka, bersama Bapa dan para malaikat-malaikatnya. Matius 24 ayat 3b mengatakan, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tanda-tanda mendahului kedatangan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama dikatakan akan ada Kristus palsu dan nabi palsu. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Yang kedua, terjadi peperangan bangsa melawan bangsa. Matius 24 ayat 6 dan 7 mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah,
Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Sampai saat ini kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan masih terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang ketiga. Terjadi kelaparan di mana-mana. Matius 24 ayat 7b, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Menurut data, bukti terjadi kelaparan, ada kurang lebih 6.500 orang mati setiap jam. Ada kurang lebih 108 orang mati setiap menit. Dan hampir 2 orang mati setiap detik dikarenakan oleh kelaparan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang keempat. Akan ada penyakit sampar. Lukas 21 ayat 11 mengatakan, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Tentunya kita semua masih hangat dalam ingatan kita pandemi COVID-19 yang merenggut jutaan korban di berbagai belahan dunia ini. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Yang kelima adalah gempa bumi. Lukas 21 ayat 26. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Masih hangat dalam ingatan kita. Gempa bumi terdahsyat di awal tahun 2023 yang melanda negara Turki yang menewaskan kurang lebih 43.556 orang jiwa. Bumi menjadi saksi dan tentunya masih segar dalam ingatan kita. Gempa bumi terdahsyat di Indonesia selama 2 dekade terakhir. Diikuti oleh tsunami dan likuifaksi yang telah melanda kota Palu dan daerah sekitarnya di Sulawesi Tengah. Pada tanggal 28 September 2018 dengan total korban jiwa mencapai 4.340 orang. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Yang keenam, terjadi bencana alam, banjir, longsor, dan lain-lain sebagainya. Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Di berbagai-bagai tempat di belahan dunia kita ini, bahkan di negara kita, terjadi banjir dan tanah longsor, dan kesemuanya itu memakan begitu banyak korban jiwa. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang ketujuh. Meningkatnya kebejatan moral, pembunuhan, dan lain-lain sebagainya. Matius 24 ayat 12 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan, kebejatan, pembunuhan, dan lain-lain sebagainya. Pembunuhan dan pemerkosaan setiap 5 detik diperkirakan terjadi 1-2 kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Kasih semakin berkurang. Revolusi seksual telah mengakibatkan timbulnya secara mengejutkan angka-angka perceraian, penyimpangan seksual, perkawinan terbuka atau tukar-menukar pasangan, penyalahgunaan seks terhadap anak-anak, jumlah pengguguran janin yang amat mengerikan, tersebar luasnya homoseksual dan lesbianisme, dan merajalelanya penyakit kelamin. Kesemuanya ini merupakan tanda-tanda semakin dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Yang kedelapan, pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4 dan 4b mengatakan, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Yang kesembilan, terjadi kemurtatan. Murtad di dalam gereja, di dalam jemaat. Matius 24 ayat 10 mengatakan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang ke-10. Injil dikabarkan ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini
akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Salah satu tanda di dunia agama, yaitu umat manusia akan berlomba-lomba mengkhotbahkan Injil. Di mana-mana diadakan kegiatan-kegiatan kebaktian kebangunan rohani. Sahabat istimewa, melihat tanda-tanda ini, jelaslah bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang kembali. Setelah kita mendengar pembahasan firman Tuhan malam ini, dengan jelas, Alkitab memberi jaminan, Yesus akan datang dengan segera. Akan tetapi, apakah Yesus akan datang besok, bulan depan, tahun depan, ataupun 20 tahun depan? Tidak ada seorang pun mengetahui dengan pasti. Firman Allah berkata di dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang mengetahuinya. Selanjutnya firman Allah di dalam kitab Matius 24 ayat 42 berkata, karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sahabat istimewa, dimanapun Anda berada saat ini, firman Allah di dalam kitab Matius 25 ayat 12. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mengapa demikian? Betapa malangnya jika Kristus datang kembali ke dunia ini. Dan Yesus harus mengucapkan perkataan seperti itu kepada orang-orang yang sebenarnya dikasihinya. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sahabat Cornelius Media, dimanapun Anda berada. Jika saudara dan saya mau menerima pekabaran kemurahan Allah, maka kita akan bergembira atas pengharapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Wahyu 19 ayat 9 mengatakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kembalinya sang penebus merupakan puncak kemuliaan atas sejarah umat Allah. Inilah saat kelepasan kita, dan dengan penuh kegembiraan dan pujaan kita akan berseru dengan nyaring, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh keselamatan yang diadakannya. Sahabat istimewa, dimanapun Anda berada. Firman Allah di dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Saya percaya malam ini, Yesus sementara mengetuk pintu hati saudara melalui Roh Kudus-Nya. Sahabat istimewa, malam ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Mari kita menyediakan diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Pastikan sahabat-sahabat istimewa akan berada di dalam kerajaan surga. Adalah doa dan harapan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada malam ini. Kami boleh menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan sahabat-sahabat istimewa yang telah menyaksikan
pekabaran firman Tuhan malam ini. Untuk boleh mengerti, memahami, dan mengambil keputusan untuk mau mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus akan terus menuntun hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh berada di dalam perlindungan Tuhan dan dituntun oleh Tuhan. Sehingga benih-benih kebenaran ini akan bertumbuh dan membuahkan hasil. Dan kami boleh mengambil keputusan untuk tetap mengikut Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami malam ini. Karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas sabda firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di kanal YouTube atau lewat link Facebook Cornelius Media. Pembahasan firman Tuhan pada besok malam berjudul Bahagia dengan Pengetahuan yang akan disampaikan oleh Pendeta Adri Rantung M.Phil. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom.